Bayangkan kamu baru menikah, dan malam pertamamu bukan dipenuhi kebahagiaan, tapi suara tangis dari lemari, ranjang yang basah oleh darah, dan desahan dari wanita yang sudah lama mati. Inilah kisah nyata dari sebuah rumah pengantin yang tak pernah mengizinkan siapapun keluar hidup-hidup. Namaku Tania, aku baru saja menikah dengan Bagas 2 minggu lalu. Pernikahan sederhana tapi hangat, berlangsung di rumah keluarganya di Cibubur. Karena kondisi ekonomi kami belum stabil, kami memutuskan untuk sementara tinggal di rumah orang tuanya, yang sudah lama kosong, sebuah rumah tua peninggalan almarhum kakek dan neneknya. Bagas bilang rumah itu tidak pernah ditempati sejak neneknya wafat 3 tahun lalu. Tapi begitu kami masuk, rumah itu terasa terlalu hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara kipas angin tua yang biasanya bersuara. Hanya hening dan dingin yang merayap tanpa alasan. Malam pertama kami seharusnya jadi momen intim, tapi ada hal aneh yang langsung terasa sejak kami masuk kamar pengantin. Di lantai 2 kamarnya luas, ranjang besar berkelambu putih, romantis. Jika saja tak terasa seperti ada yang mengawasi. Saat Bagas mulai menyentuhku, membelai lembut pundakku, tiba-tiba saja tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena suara desahan, halus, pelan. Tapi bukan dari kami berdua. Apa kamu dengar? Itu, tanyaku menahan napas. Bagas hanya tersenyum, itu cuma pikiran kamu. Sayang, kita sendirian di rumah ini. Aku memaksakan diri melanjutkan malam itu, kami pun tenggelam dalam momen intim. Tapi anehnya, di tengah aktivitas itu aku merasa seperti ada mata lain menyaksikan kami. Membelai leherku, bukan dengan jari Bagas, tapi sesuatu yang dingin dan tak kasat mata. Ketika aku membuka mata, sekilas aku melihat sesuatu di pojok kamar, dekat lemari tua. Sekelebat kain putih melayang, aku menjerit spontan, "Ada apa, Tan?" Bagas kaget, langsung menghentikan semuanya. Aku menunjuk sudut kamar, tubuhku gemetar. Tadi ada yang berdiri di sana, seperti perempuan, pakai kain putih, rambutnya panjang banget. Bagas menghela napas dan berdiri. Ia membuka lemari tua itu dan menggeledah bagian dalamnya. Kosong. Kamu kecapekan aja, Tan. Udah, istirahat ya. Aku mencoba tidur malam itu, tapi suara itu kembali. Bukan cuma desahan, tapi seperti rintihan-rintihan kesakitan, pelan dan berulang. Dia menyakitiku. Dia menyakitiku. Dia menyakitiku. Aku bangun dari tidurku jam 2 pagi. Bagas terlelap, tapi aku mendengar suara itu sangat jelas. Aku ikuti suara itu menuju lemari tua. Tiba-tiba pintu lemari terbuka sendiri, dan tercium bau amis, bukan bau darah, tapi seperti bau tubuh busuk yang sudah lama mengendap. Aku menutup hidung, dan dari dalam lemari keluar bungkusan kain putih, kain kafan. Aku menjerit, membangunkan Bagas, tapi saat ia membuka matanya, semua kembali normal. Lemari tertutup, tidak ada bungkusan kain, tidak ada bau. Hanya aku yang melihat dan mencium. Bagas marah. "Kamu kenapa sini? Bisa nggak kamu tenang sedikit? Ini rumah kakek nenekku, nggak ada yang aneh di sini." Aku diam, tapi aku tahu, malam itu bukan mimpi. Dan sejak saat itu, aku mulai mendengar suara-suara itu setiap malam. Tepat pukul 2 pagi, 3 hari kemudian, aku mulai mengalami mimpi basah aneh. Dalam mimpi, aku sedang berada di ranjang yang sama, tapi bukan Bagas yang menyentuhku, melainkan sosok wanita. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya pucat, dingin, dan ia menciumi leherku sambil berbisik, "Aku juga pernah jadi istrimu. Aku juga pernah di sini. Tapi aku mati dan dia menikahi yang lain." Aku terbangun dengan tubuh basah keringat, tapi yang paling membuatku takut adalah bau yang sama seperti dalam mimpi. Tercium dari tubuhku sendiri. Aku mandi cepat, tapi saat membuka keran, air berubah merah darah.
Aku menjerit dan kembali ke kamar. Tapi Bagas tidak percaya, ia bilang aku hanya stres. Namun malam itu, Bagas pun akhirnya mendengarnya, suara ketukan dari dalam lemari 3 kali. Lalu suara lembut wanita, giliranmu, Bagas. Kau harus merasakannya juga. Malam itu, setelah suara ketukan dari dalam lemari dan bisikan mengerikan itu terdengar jelas, Bagas akhirnya mulai terganggu. Wajahnya pucat saat menatapku. "Apaan, kamu dengar tadi juga?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Tapi belum sempat kami bicara lebih jauh. Ranjang tempat kami duduk berderit sendiri. Seperti ada beban berat yang tiba-tiba naik ke atasnya. Kain kelambu perlahan berkibar meski tidak ada angin. Kami saling menatap, keringat dingin mengalir. Dari pelipis Bagas, tiba-tiba biur. Air rembes dari kasur merah tua, seperti darah. Bagas memeriksa sumbernya, dan dengan panik, ia membuka spray ranjang. Di sana, ada bekas basah berwarna merah kehitaman, dan bau amis menyengat. Seperti bau menstruasi yang mengendap bertahun-tahun, tapi lebih menyiksa hidup. Karena dibarengi dengan aroma daging membusuk. "Apa ini?" teriak Bagas. Aku mundur perlahan. "Bagas, kita harus keluar dari kamar ini." Namun tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Kali ini seperti jeritan tertahan, tepat dari bawah ranjang. Aku memberanikan diri menunduk, dan kulihat sepasang mata merah darah menatap balik dari kegelapan kolong ranjang. Wajah pucat dengan kulit membusuk, dan senyum robek dari telinga ke telinga. Bagas menarikku, tapi sebelum kami sempat keluar dari kamar, pintu mengunci sendiri. Kami terkunci di dalam kamar. Malam berikutnya, Bagas menjadi semakin pendiam. Ia jarang bicara, dan anehnya, ia mulai menyentuhku tanpa kata. Sikapnya jadi agresif, seperti bukan dirinya. Tangannya kasar, nafasnya berat, bahkan matanya tak lagi hangat seperti dulu. Saat aku mencoba menolaknya malam itu, ia mencengkeram. Lenganku kuat, tapi kemudian ia berhenti. Dan tubuhnya kejang sendiri. "Dia ada di belakangmu," gumamnya. Sebelum pingsan, aku menoleh dengan perlahan. Sosok wanita itu berdiri di balik kelambu, berbaju pengantin yang sudah menguning, tubuhnya penuh luka, dan matanya meneteskan darah. Tangannya menggenggam sebilah pisau berkarat. Ia menunjuk ke arahku lalu ke arah Bagas. Lalu perlahan, ia mengangkat gaunnya sendiri hingga bagian bawah. Tubuhnya terlihat. Dan bisikannya menyusup ke telingaku, "Kau sudah merasakan apa yang kurasakan. Sekarang, biarkan dia juga merasakannya. Biarkan dia tahu bagaimana rasanya ditusuk dalam keadaan telanjang." Aku menjerit dan menarik Bagas keluar kamar dengan sekuat tenaga. Tapi saat kami berhasil membanting pintu keluar kamar, semua jadi gelap gulita. Rumah seolah terhisap ke dalam malam yang tidak alami. Lampu tidak menyala, dan di dinding ruang tengah kini tertulis tulisan merah besar, "Kamar ini sudah berdarah, dan akan terus berdarah sampai pengantin baru menggantiku." Hari ke-6 Bagas mulai bermimpi buruk. Ia mengigau tengah malam, berkata sesuatu yang tak ku mengerti. "Maaf, aku nggak sengaja. Aku nggak tahu dia hamil. Aku cuma mau satu malam, bukan membunuhnya." Aku menampar wajahnya agar bangun, tapi tubuh Bagas dingin sekali, dan ia seperti kerasukan. Malam itu, mimpi kembali datang padaku. Dalam mimpiku, aku melihat kamar ini seperti masa lalu. Bagas, tapi versi lebih muda, sedang bersama seorang perempuan di ranjang itu. Mereka berciuman, bercumbu dengan liar, tapi ada tangis dari balik lemari. Ternyata wanita itu adalah Rani, mantan pacar Bagas yang pernah hilang misterius saat kuliah. Tapi kini aku tahu, dia tidak hilang. Dia dibunuh. Di kamar ini, aku terbangun dengan tubuh gemetar. Saat aku buka mataku, tubuh Bagas melayang di udara. Ia seperti dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aku berteriak dan mencoba menarik kakinya, tapi kekuatan yang mencekiknya jauh lebih kuat. "Rani,
atau hantu yang menyerupainya muncul. Di atas lemari, merangkak dengan cepat ke arahku seperti laba-laba. Mulutnya robek, dan ia membuka rahimnya sendiri sambil berkata, anaknya harus dilahirkan di sini. Dari tubuh istri yang baru. Bagas belum sadarkan diri. Sejak malam itu, tubuhnya menggigil, dan kulitnya tampak membiru seperti mayat yang baru diangkat dari dasar sumur. Aku menyelimutinya, tapi dinginnya terasa seperti keluar dari dalam tubuhnya sendiri. Aku duduk di lantai, memeluk lutut. Tubuhku masih lemas, dan pikiranku hancur. Suara-suara itu belum berhenti. Ratapan perempuan, disahan Anet, suara cakar di lantai, dan bisikan kasar yang entah dari mana asalnya. Tapi malam ini berbeda. Malam ini dia ingin sesuatu lebih. Sekitar pukul 1.45 dini hari, lampu kamar menyala sendiri. Kain kelambu di ranjang bergerak perlahan, dan dari sudut mataku, aku melihatnya lagi. Sosok Rani, tapi kali ini wajahnya tidak hancur seperti sebelumnya. Ia tampil cantik, terlalu cantik. Kulitnya putih pucat seperti porselen, matanya sayi, bibir merah darang. Ia berjalan ke arahku, mengenakan gaun tidur transparan. Langkahnya lembut, sensual. Tapi hawa di sekitarnya seperti membawa hawa kuburan. Aku ingin lari, tapi tubuhku seperti terkunci. Ia menunduk, mendekat ke wajahku, lalu berbisit, kau sudah mengambil tempatku. Sekarang, giliranku mengambil tubuhmu. Tangannya menyentuh wajahku, lalu meluncur ke leher, ke dada. Lalu turun perlahan. Sentuhannya membuatku merinding, tapi bukan karena nikmat, melainkan karena seluruh tubuhku seperti dikuasai dipaksa. Menikmati teror. Tubuhku menggeliat sendiri. Aku merintih, tapi bukan karena Bagas, bukan karena gairah, tapi karena Rani menyusup ke tubuhku, dan aku tak bisa menolak. Di sisi lain ranjang, Bagas mulai sadar. Tapi yang ia lihat membuatnya histeris. Apa yang kamu lakukan, Tan? Astagfirullah. Itu bukan kamu. Itu bukan kamu. Aku ingin menjawab, tapi mulutku terkunci. Aku melihat tanganku sendiri bergerak menggoda, meraba tubuh Bagas yang masih lemah. Tapi itu bukan aku. Aku hanya menonton dari dalam diriku sendiri, dan di tengah semuanya, Rani bicara melalui suaraku. Kau ingat malam itu, Gas? Saat kau tinggalkan aku berdarah-darah di kamar ini. Sekarang aku akan membuatmu mencicipi rasa yang sama, di ranjang yang sama. Tiba-tiba, darah merembes dari spray. Ranjang mulai bergetar, dan sosok Rani muncul kembali, kali ini di atap plafon, dengan rambut menjuntai dan mata menatapku dari atas kepala. Pagi harinya, aku terbangun di ruang tamu, sendirian, pakaianku robek, Bagas tak ada. Aku mencarinya ke seluruh penjuru rumah, dan menemukannya di kamar mandi belakang, duduk di bawah shower, memeluk lutut dan menangis. Aku melihat semuanya, Tan, katanya pelan. Bukan kamu, tapi aku juga. Bukan aku malam itu, aku. Seperti dirasuki, aku bisa merasakan tangan lain di tubuhku, nafas lain, bukan kamu. Mataku berkaca-kaca, aku juga. Aku tidak bisa mengontrol diriku. Dia ada di dalam aku. Bagas menatapku dengan ketakutan. Kita harus keluar dari rumah ini. Sekarang, kami buru-buru berkemas. Tapi saat hendak membuka pintu depan, ada suara dari dapur, suara tangisan bayi, pelan, lirih, tapi nyata. Kami menoleh bersamaan. Tangisan itu berasal dari balik kompor tua. Dan ketika kami mendekat, kami melihat ada gundukan tanah basah di sana, seperti ada sesuatu yang dikubur di dalam dapur. Bagas mengambil cangkul tua dari gudang belakang. Dengan gemetar, ia menggali perlahan. 1, 2, 3 kali hantaman tanah, hingga bau busuk menyeruak. Kami menemukannya, sebuah tulang kecil, seperti tangan bayi, masih terbungkus kain putih, dan di dalamnya ari-ari yang sudah membusuk.
Tiba-tiba tangisan bayi itu berubah menjadi teriakan perempuan yang meraung, membuat kaca jendela pecah dan lampu padam serentak, rumah berguncang, dan suara Rani menggema dari seluruh penjuru dinding. "Kalian membunuh anakku." Lalu dari lorong kamar, terlihat darah merembes keluar. Banyak, seperti ada sungai darah yang keluar dari kamar tidur kami. Saat kami berbalik ingin kabur, pintu rumah terkunci lagi. Dan dari dalam kamar, terdengar suara ranjang berderit. Lalu, suara erangan seperti orang bercinta. Tapi makin lama berubah menjadi jeritan penuh luka. Kini aku sadar, ini bukan hanya rumah berhantu. Ini tempat pembalasan dendam, dan kami adalah pengganti yang dipilih untuk menanggung rasa sakitnya. Kami terkunci, tidak bisa keluar dari rumah. Semua jendela tak bisa dipecahkan, pintu depan terkunci rapat seolah dilas dari luar, handphone kami mati, sinyal hilang, dan yang paling mengerikan waktu terasa berhenti. Jam dinding membeku di angka 2 pagi, Bagas menatapku penuh rasa bersalah. "Tan, aku harus cerita, aku gak bisa simpan ini lagi. Dulu, aku gak cuma pacaran sama Rani, aku hamili dia, tapi aku takut. Aku jebak dia di kamar ini. Ku bilang mau nikahin dia diam-diam." Nafas Bagas mulai terengah. Dia mimisan malam itu, pingsan di ranjang. Aku panik, ku pikir dia mati, jadi aku bungkus dia, aku kubur dia di dapur. Aku mundur, tak percaya. "Astaga, Bagas, kamu bunuh dia. Kamu bunuh dia." Bagas hanya menangis dan mengangguk. Aku pikir udah selesai, tapi sekarang aku tahu dia nggak pernah benar-benar mati. Dia masih di sini, dan dia ingin kita gantikan tempatnya. Saat itu juga, dari dalam kamar terdengar suara keras, ranjang berderit seperti dihantam ratusan tubuh. Bayangan hitam melayang keluar dari balik lemari, berjalan di dinding seperti cicak, lalu turun ke lantai dan berubah jadi sosok wanita mengenakan baju pengantin compang hitam camping RNI. Wajahnya seperti daging setengah terbakar, matanya hitam seluruhnya, dan perutnya membengkak seperti orang hamil tua. Tapi dari robekan gaunnya, terlihat isi perutnya bergerak seperti janin yang masih hidup, tapi membusuk di dalam. Dia menatapku. "Tania, kamu akan melahirkan anakku di ranjang ini. Sama seperti aku dulu." Aku menjerit. Bagas mencoba berdiri dan melindungiku, tapi tubuhnya terpental ke dinding. Kepalanya membentur keras. Darah muncrat dari pelipisnya. Aku merangkak ke arah Bagas, tapi tiba-tiba tanganku dipegang sesuatu yang dingin, dan ketika kulihat ke belakang, tanganku dipegang oleh versi lain dari diriku sendiri. Tanya versi pucat, dengan mata putih semua, dan perut menggelambung. Aku sudah dipilih. Sekarang kamu juga, sekali jadi istri di rumah ini. Kamu gak bisa pergi. Pingsan, aku terbangun di ranjang pengantin, dikelilingi lilin, dibalut gaun putih yang anehnya menempel erat di kulitku, seperti kulit mayat. Dan di hadapanku, Bagas dalam posisi sujud, mulutnya dijahit benang kasar, matanya berkaca-kaca, tubuhnya penuh luka. Rani berdiri di belakangku, memegang pisau karat. "Sekarang, kita selesaikan ritual pernikahan ini." Ia menyayat tangannya sendiri, darah hitam mengucur ke dadaku, tubuhku terbakar, tapi tak bisa bergerak. "Aku butuh tubuhmu untuk lahir lagi, agar anakku bisa keluar dari rahim wanita yang hidup." Aku menjerit, tapi hanya suara serak yang keluar. Rani menciumi leherku, menjilat telingaku sambil berbisik, "Ini malam pengantinmu, tapi suamimu bukan manusia lagi." Tiba-tiba tubuh Bagas berubah, kulitnya mengelupas, matanya merah menyala. Ia melolong seperti binatang, lalu melompat ke arahku. Apa yang terjadi berikutnya sulit dijelaskan. Ranjang itu berubah menjadi altar korban, darah mengalir dari kasur, dan dari langit-langit kamar, tali pocong menggantung, membelit tangan dan kaki kami. Tubuhku dipaksa menegang. Rani mulai menyusup perlahan masuk ke dalam tubuhku. Secara harfiah, aku melihat kulitku retak, urat-uratku hitam,
dan mata kanan mulai buta. Tapi di saat bersamaan, aku juga merasakan tubuh Bagas di atas tubuhku. Tapi itu bukan cinta, itu pemaksaan, ritual jahat. Aku menangis. Tapi sudah terlambat. Pagi hari, rumah itu sunyi. Seorang warga sekitar datang mengetuk pagar. Tak ada jawaban, tapi ia mencium bau busuk dari dalam rumah. Ia nekat masuk, dan di kamar pengantin. Ranjang itu kosong, tapi berdarak. Sprei terkoyak. Di dinding tertulis dengan darah, pernikahan ini akan terus berulang. Sampai semua istri mati menggantikan pengantin pertama, warga itu kabur ketakutan. Hingga sekarang, rumah itu masih berdiri kosong. Tapi warga sering dengar suara ranjang berderit tiap malam Jumat, dan suara desahan tangisan. Dan kadang jeritan wanita yang memanggil, "Bagas, kembalikan anakku." Jika kamu lewat depan rumah itu, jangan menoleh ke jendela lantai 2, karena katanya pengantin baru itu masih menatap, mencari pengganti baru. Pengantin lama sudah dikubur, tapi jiwanya belum tenang, karena janin yang dikubur bersamanya masih menangis, mencari ibunya dan kamu. Kalau mendengar suara ranjang berderit malam ini, jangan langsung bangun, karena bisa jadi itu bukan kamu yang sedang disentuh.